Hai semuanya, perkenalkan nama saya Wahyu Rizky Epis Manjorang dengan NIM 11S23040. Ini tugas saya mengerjakan volt pertama, yaitu validation ID 1, 2, 3, 4, dengan paramnya itu K3, K3, distance-nya itu adalah Euclidea dengan metode evaluasi 4 volt cross validation. Saya akan menjelaskan secara lengkap proses pengerjaan Volt 1 mulai dari persiapan data, proses klarifikasi KNN, hingga evaluasi hasil yang saya peroleh. Pertama, izinkan saya memperkenalkan dataset yang digunakan dalam tugas ini. Dataset bersumber dari Kaggle dan berisi data performa 20 mahasiswa tingkat akhir. Setiap mahasiswa memiliki 4 fitur masukan, yaitu study time, jumlah waktu belajar per minggu, free time, jumlah waktu senggang yang dimiliki, go out, waktu yang dihabiskan bersama teman, absence, jumlah ketidakhadiran selama berkuliah. Dan satu label target, yaitu graduation, yang bernilai pass jika mahasiswa lulus dan fail jika mahasiswa tidak lulus. Dari 20 data ini, sudah ditetapkan sejak awal bahwa ID 1 sampai ID 16 digunakan untuk proses training dan validation melalui cross validation. ID 17 sampai 20 adalah test set yang tidak boleh disentuh selama proses cross validation berlangsung. Oke, kita akan masuk. Sebelum masuk ke proses KNN, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah standarisasi data. Ini merupakan ini merupakan tahap yang dikerjakan bersama seluruh anggota kelompok. Ini processing standarisasi data. Untuk rumusnya seperti eh, XS sama dengan akar S. Akar dari XS kurang X tutup kurung kuadrat tambah dan lain-lain. Itu sebanyak data dari study time, free time, go, dengan absen. Tujuannya agar setiap fitur berada pada skalanya yang sama sehingga perhitungan jarak tidak didominasi oleh fitur yang memiliki nilai besar seperti absen yang bisa mencapai angka 16. Rumus standarisasi yang digunakan adalah XS sama dengan X kurang mean per max kurang min. Proses ini saya terapkan pada 20 data untuk keempat fitur secara bersamaan. Berikut standarisasi yang dihitung dari seluruh 20 data seperti yang saya temukan adalah untuk study time, mean-nya adalah 2,05, max-nya itu adalah 3, min-nya itu 1. Kalau free time, mean-nya itu 3,25, max-nya 5, eh, habis itu min-nya itu 1, go out itu mean-nya 2,7, max-nya 5, min-nya 1, habis itu absen itu mean-nya itu 4, max-nya 16, dan min-nya 0. Sebagai contoh perhitungan, untuk data ID 1, fitur study time, nilai aslinya adalah sama dengan 2. Jadi kemungkinan XS-nya itu kita dapatkan itu sebesar eh, contohnya kita mau menghitung study time. Berarti eh, yang tadi SD itu kan tadi 2 nih. 2 2 kurang 3 bagi mohon maaf, 2 kurang 0,2, 2 kurang 2,05 bagi 3 kurang 1. Itu hasilnya menjadi 0,125. Ini dia. Nah, F4. Nah, F4. Mohon maaf, di sini saya akan menampilkannya. Ini sebagai berikut dan dapat hasilnya itu. Eh, namun
Pada kolom tabel yang akan muncul sesuai pembulatan 4 desimal, proses standarisasi data dari keempat. Validation saya memiliki nilai sebagai berikut. Ini sudah saya standarisasikan semua datanya. Dalam tugas kelompok ini, 16 data dibagi menjadi 4 volt. Bagian saya mengerjakan untuk bagian volt 1. Berikut pembagian seluruh volt dalam pengelompokan saya. Saya volt 1, Samuel volt 2, Seva volt 3, dan Renal volt 4. Fokus fokus penjelasan saya pada video kali ini adalah volt 1, di mana saya akan menggunakan ID 5 sampai ID 16 sebagai training dan ID 1 sampai 4 sebagai data yang untuk diprediksi. Sebelum masuk ke perhitungan, izinkan saya menjelaskan cara kerja algoritma KNN secara singkat. KNN atau Keener Neighbor bekerja dengan prinsip suatu data akan diprediksi berdasarkan mayoritas label dari K tetangga terdekat. Dalam tugas ini, K yang digunakan adalah 3, dan jarak yang diukur menggunakan Euclidean distance dengan rumus D sama dengan akar study time studi time 1 dikurang studi time 2. Habis itu kita kuadratkan ditambah free time 1 kurang free time 2 dikuadratkan tambah go out 1 kurang go out 2 tambah absen 1 kurang absen 2 kuadrat. Langkah-langkah yang saya lakukan untuk setiap data validation seperti langkah 1. Hitung jarak Euclidean dari data validation ke seluruh 12 data training, yaitu data ID 5 sampai ID 16. Langkah 2, urutkan 12 jarak tersebut dari terkecil hingga terbesar. Setelah kita urutkan, baru kita ambil langkah 3 data dengan jarak yang terkecil. Lihat tabel ketiga tetangga tersebut lalu tentukan prediksi dengan majority vote. Proses ini saya ulang untuk keempat data validation 1, 2, 3, dan 4. Sekarang kita masuk ke perhitungan volt 1. Training set saya adalah 5 sampai 16. Contohlah kita mengambil dari data validation ID 1. Ini ID 1. Kan tadi caranya itu kita akarkan studi time. Inilah sudah saya ambil dari nilai-nilai berikut. Kan ini data yang saya gunakan dan ini data yang di atas kita prediksi, yang ini kita data training. Di sini kita melihat data-data tersebut. Baru di sini kita akan mengurutkannya. Kita menggunakan yang namanya filter. Ini small. Kita filter. Oh, mohon maaf. Ini kita filter. Baru kita buat sort small. Ambil filter. Mohon maaf. Wait. Di sini kita mengurutkan yang dari terkecil. Dapatlah yang terkecil pada ID 1, yaitu ID 5, ID 8, dan ID 12. Untuk cara yang kedua, dengan ID kedua, di sini saya mendapatkan yang terkecil adalah ID 7, ID 10, dan ID 12. Untuk pada bagian yang ketiga, ID 6, ID 12, dan ID 13. Dan untuk dan yang jarak keempat ada ID 5, ID 8, dan ID 10. Kita melakukan perhitungan-perhitungan, lalu kita akan mengecek dari nilai relation yang di sini. Di sini kita melihat nilainya itu, bentar, ini akan saya warnakan dengan ini. Nah, jika kita melihat, di sini kan dia fail, di sini dia pass, di sini dia fail, di sini dia pass, di sini dia fail, di sini dia fail, di sini dia pass. Kita melihat
Tiga fail, berarti dia fail. Dua pas, satu fail, berarti dia pas. Karena mendominasi pas. Pas satu, dua fail, mendominasi fail. Fail, pas satu, berarti failnya yang mendominasi. Lalu kita akan melihat dari nilai yang ini. Dari fail sama yang pas ini. Kita samakan. Ini kan, bentar kita akan warnakan dia biar kita kelihatan. Jika kita melihat, dia fail, fail, true. Pas, pas, true. Pas, fail, false. Fail, fail, true. Nah, jadi kita sudah menemukan nilai-nilai yang dari yang akan kita prediksi dengan nilai yang akan kita training. Hasilnya adalah fail, pass, fail, fail. Berarti nilai fail satu itu sebesar 75% karena ada tiga fail dengan satu pass. Berarti kita hitung 75 dia fail dan 25 dia itu pass. Eh, itulah dari hasil prediksi itu confusion matrix. Untuk memperkuat analisis, berikut saya akan tampilkan ketiga punya rekan saya hanya sekilas. Ini ada dari Renal, Seva, saya dan Samuel. Eh, Kesimpulan yang akan saya sampaikan berdasarkan pengerjaan full satu yang menjadi tanggung jawab saya, serta data pendukung dari rekan-rekan kelompok saya menarik beberapa kesimpulan. Pertama, dari full satu yang saya kerjakan akurasi yang diperoleh adalah sebesar 75% dengan model berhasil memprediksi data label fail. Hal ini menunjukkan bahwa data training di sekitar ID 1 sampai 4 mendominasi oleh tetangga yang berlevel fail. Kedua, secara keseluruhan, keempat fold menunjukkan pola yang konsisten, model dengan K3, jika kita lihat, K3 dengan model Euclidean cenderung memprediksi fail. Ini terlihat dari nilai FP sama dengan 0 di semua fold, namun FN yang tinggi. Ketiga, overall akurasi yang kami ambil dari testingnya itu ada sebesar, eh, jika kita hitung, di sini benarnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jika kita hitung 16 bagi 10, mohon maaf, 10 bagi 16 itu sebesar 62,5%, menunjukkan bahwa performa model yang cukup baik namun masih bisa ditingkatkan. Mengingat dataset hanya berisi 20 data sehingga representasi kelas pas pada training set belum optimal. Keempat, sebagai saran, menggunakan K yang lebih besar seperti K5 atau K7 kemungkinan dapat meningkatkan akurasi karena melibatkan lebih banyak tetangga dalam voting sehingga prediksi menjadi lebih stabil. Demikian penjelasan saya mengenai pengerjaan Volt 1 pada tugas KNN dengan K-Volt Cross Validation. Terima kasih kepada dosen yang berkesempatan membimbing dan diberikan tugas, serta kepada rekan-rekan kelompok saya untuk bekerja sama mengerjakan tugas. Sekian dan terima kasih.